Oke, pada video kali ini kita akan membahas sesuai dengan request teman-teman, yaitu tentang bagaimana cara kita mengatur bandwidth pada jaringan hotel. Karena pada akhir-akhir ini seperti yang kita ketahui, kebutuhan internet di hotel itu sangat penting ya. Mungkin bisa dibilang adalah kebutuhan yang vital, yang utama. Karena apa? Karena di samping untuk operasional hotel seperti administrasi, kirim laporan, website hotel, kemudian untuk kebutuhan user juga atau tamu itu sangat penting. Misalnya untuk meeting, untuk gathering untuk party besar, ataupun hanya sekedar datang kemudian nginep gitu kan, main wifi dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana cara paling efektif untuk memanajemen bandwidth di hotel? Simak video ini sampai habis. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Klik tombol lonceng agar teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel YouTube Mikrotik Indonesia. Perencanaan jaringan atau topologi dalam suatu proyek itu sangat penting. Karena apa? Kita bisa estimasi kebutuhannya router berapa, switch berapa, kemudian untuk distribusi menggunakan wifi membutuhkan access point berapa, letaknya di mana, butuh kabel berapa meter, kita bisa estimasikan. Sehingga nanti pada pengaplikasiannya itu akan mudah untuk dilakukan, kemudian nanti untuk maintenance juga akan lebih mudah. Nah, ini adalah contoh sederhana ketika teman-teman nanti di lapangan ya. Contohnya ini adalah hotel dengan kapasitas kecil gitu ya. Contohnya ini saya menggunakan RB1100 AHX4 sebagai router gateway. Kemudian untuk distribusi wifi-nya atau distribusi internetnya itu yang pertama menggunakan wifi, yang kedua menggunakan switch juga. Jadi selain wifi gitu ya, untuk room, untuk lobby, untuk hall gitu ya, itu menggunakan wifi. Nanti ada juga satu distribusi LAN yang nanti digunakan untuk seperti IP cam, kemudian ada web server hotel misalnya, kemudian ada fingerprint untuk absen, itu ada juga itu. Nah, kemudian untuk konfigurasinya nanti seperti apa? Yang pertama adalah untuk distribusinya terlebih dahulu, nanti kita akan menggunakan dua model distribusi, yaitu pertama menggunakan kabel dan menggunakan wifi. Itu. Kemudian kita akan memanfaatkan fitur yang ada di Mikrotik, yaitu hotspot atau portal login, sehingga nanti kalau ada tamu yang datang kemudian pingin join internet atau pingin wifi-nan gitu, nanti ada sebelum masuk ke bisa internet ada portal gitu ya, hotel apa gitu. Jadi dari fitur keamanan oke, kemudian ada tampilan juga kesannya oke lah gitu. Itu. Kemudian untuk internetnya itu nanti akan tersambung melalui Ether 1 yang ada di RB1100 AHX4 ini. Tuh. Oke, kita akan coba remote RB1100-nya ya. Nah, kemudian tentunya untuk mempersingkat waktu ya, karena ini sebenarnya kalau harus disetting dari awal itu akan menjadi melebar gitu. Nanti kita akan fokus untuk distribusinya aja. Jadi yang pertama yang jelas adalah basic config terlebih dahulu. Ya, kita cek terlebih dahulu apakah sudah mendapatkan IP dari ISP atau belum ya. Sudah ya, sudah bening. Kita coba ping ke youtube.com misalkan. Oke, sudah bisa. Kemudian di sini saya juga sudah menerapkan atau sudah mengaktifkan fitur hotspot yang ada di Mikrotik nih. Sudah enable. Nah, baik, untuk distribusi internetnya menggunakan dua jenis, yaitu access point atau wifi, kemudian ada juga yang menggunakan switch atau kabelan. Kemudian untuk ada satu ether lagi yang nanti akan untuk distribusi ke IP cam, ke web server, kemudian fingerprint dan lain-lain. Nah,
Di sini sudah saya setting untuk bridge 1 itu isinya adalah Ether 2 dan Ether 3 ya, Ether 2 dan Ether 3 nanti ini ke access point dan ke switch. Kemudian Ether 4-nya ini nanti seolah-olah dia untuk distribusi ke CCTV, kemudian fingerprint dan server website hotel seperti itu. Kemudian untuk settingan di sisi access point-nya, di sisi perangkat AP distribusi ini, kita akan coba remote ya. Nih. Nah, untuk distribusinya atau menggunakan AP ini cukup simpel karena semua interface yang ada di access point ini nanti akan di bridge menjadi satu bridge saja. Nih contohnya saya buat bridge, kemudian ada di sini WAPAC karena dia mempunyai dua wireless ya, dua WLAN yang 2,4 dan 5 GB, maka kedua-duanya itu nanti dimasukkan ke port bridge yang sama. Jadi nanti di portnya ada Ether 1, WLAN 1 dan WLAN 2. Simple, cukup gitu aja. Tinggal nanti IP-nya ini disesuaikan dengan IP yang ada di IP bridge-nya yang ada di 1100 AX4. Contohnya di sini untuk access point 1 ini saya kasih IP 10.10.10.10/24. Langkah yang selanjutnya adalah bandwidth management. Nah, ketika teman-teman mengaktifkan fitur hotspot di MikroTik, sebenarnya di situ ada berbagai cara untuk mengaktifkan bandwidth management. Misalnya dengan memanfaatkan incoming packet mark atau outgoing packet mark. Kemudian ada cara lain lagi yaitu menggunakan user manager. Ada juga yang menggunakan pool address yang ada di user profile. Nah, kita akan coba yang skema yang terakhir yaitu menggunakan user profile. Nah, kita pertama kita cek terlebih dahulu di hotspot kita itu poolnya itu menggunakan slash berapa. Kita coba remote lagi di RB 1100 AH-nya. Kita cek di bagian IP DHCP server ya. Karena sebenarnya untuk hotspot sendiri itu adalah sebuah paket komplit ya. Jadi di samping ada captive portal atau hotspot login page itu sebenarnya di situ fitur DHCP server itu juga sudah include pada hotspot. Nah, kita bisa cek di sini. Kemudian ada juga di API pool ya. Kita cek ternyata di sini adalah menggunakan range-nya itu 10.2 sampai 10.254. Berarti dia menggunakan /24. Nah, nanti kita akan dari /24-nya ini kita akan pecah-pecah sehingga nanti kita bisa membedakan ya. Berdasarkan user profile itu nanti kita bisa membedakan mana yang akan dilimit sesuai dengan divisinya gitu ya. Misalnya di tingkat manajer, di tingkat supervisor, di tingkat staff gitu ya, maupun nanti di untuk tamu gitu, nanti ada untuk bandwidth manajemennya tersendiri-sendiri gitu. Nah, hal yang pertama harus kita lakukan adalah kita bikin poolnya terlebih dahulu. Caranya gimana? Caranya tinggal masuk ke menu IP, kemudian pools ya, tinggal di klik add aja seperti ini. Kemudian saya juga di sini sudah siapkan daftar poolnya ya. Saya akan coba lihat kembali daftar poolnya. Ini ya. Ada pertama pool manager, kemudian ada pool supervisor, kemudian pool staff dan pool tamu. Di sini kita ibaratkan di sebuah hotel gitu. Di sini ada 5 manager, kemudian ada 5 supervisor. Kemudian ada sekitar berapa ya ini? 40 ya, 30 sampai 40 staff lah atau karyawan gitu ya. Kemudian nanti untuk yang dialokasikan ke tamu itu sekitar 100 sampai 120 user. Jadi kita cukup menggunakan /24. Nah, daftar poolnya saya sudah punya.
Untuk perhitungannya sendiri nanti silakan bisa buka banyak ya aplikasinya tentang TCP/IP, tentang /24 dipecah /26 itu jadi berapa range-nya. Ini saya sudah punya range-nya, jadi akan saya langsung implementasikan saja. Contohnya di sini adalah pool untuk manager misalkan. Karena hanya ada 5 gitu ya. Hanya ada 5 IP yang disiapkan untuk manager. Itu saya menggunakan 10.10.10.21 sampai 10.10.10.25. Yang artinya apa? Nanti range-nya hanya itu saja. Jadi hanya ada 5 IP. Nah, kemudian yang 2 sampai 20 gimana Mas? Yang 2 sampai 20 itu nanti kita alokasikan khusus untuk perangkat-perangkat seperti misalnya IP kamera, kemudian IP khusus untuk web server, kemudian ada fingerprint, ya, kemudian nanti kedepannya mungkin ada apalagi printer mungkin itu dikasih IP dari 2 sampai 20. 21 sampai 25 dikasihkan untuk manajer. Oke. Kemudian kita juga bikin pool juga untuk supervisor misalkan. Supervisor. Nah, poolnya berapa? Tadi sudah sampai 25 berarti selanjutnya berarti 26 sampai 30. Nih. Oke, kemudian dibikin juga pool untuk staff. Staff. 10.65 sampai 10.127 ya. Kemudian yang terakhir adalah pool untuk tamu. Oke, pool sudah dibuat. Langkah selanjutnya adalah kita akan bikin yang namanya user profile. Ya, user profile. Kita masuk lagi ke menu IP, kemudian hotspot. Ada yang namanya tab user profile. Ya. Kita bikin satu-satu. Yang pertama adalah namanya misalkan yang pertama manager terlebih dahulu. Manager, kemudian IP poolnya atau address poolnya di sini kita akan pilih yang pool manager sesuai yang sudah kita buat tadi, yaitu 10.21 sampai 10.25. Tuh. Kalau sudah, kemudian nanti share usernya, karena tadi untuk 5 IP saja atau 5 pengguna saja, nanti di share usernya ini kita kasih angka 5. Oke, kita bikin lagi untuk supervisor. Kita kasih nama supervisor misalkan. Address busnya adalah supervisor, share usernya adalah 5 juga. Kemudian tambah lagi untuk staff. Address poolnya adalah staff. Share usernya misalkan ada di situ, staffnya ada 30 orang misalkan. Kemudian tambah lagi yang terakhir adalah untuk tamu. Poolnya adalah tamu, kemudian share usernya misalkan 100 orang. Nah, kalau sudah dibikin user profile-nya, poolnya sudah dimasukkan ke setiap bagian gitu ya. Langkah selanjutnya adalah kita buat user untuk login-nya, yaitu ada di tab user. Nih. Tinggal ditambah saja. Contohnya di sini adalah misalnya manager misalkan. Passwordnya juga sama misalkan, biar mudah. Nih. Nah, kemudian profilnya kita arahkan adalah dengan user profile yang sudah kita buat tadi. Kita arahkan berarti profilnya adalah manager.
Nih, oke. Kemudian kita juga buat lagi untuk supervisor misalkan. Sama, misalkan supervisor. Passwordnya samakan saja biar mudah. Itu ya. Kemudian profilnya kita arahkan ke profil yang supervisor juga. Kita tambahkan juga untuk staff dan tamu. Ini contohnya seperti ini. Tamu terakhir berarti. Nah, user profile sudah dibuat, iPeople sudah dibuat, kemudian user untuk login ke hotspotnya sudah dibuat. Kita akan coba salah satu. Yang pertama kita akan coba menggunakan kabelan terlebih dahulu yang nanti masuk ke laptop saya misalkan. Baik, untuk selanjutnya kita akan coba login menggunakan user yang sudah kita buat tadi. Kita akan coba buka browsernya. Nih. Kemudian kita akan coba login menggunakan user manager misalkan. Manager, passwordnya tadi adalah manager juga. Oke, sudah bisa masuk. Kemudian kita akan coba speed test terlebih dahulu. Kita akan coba cek seberapa besar bandwidth yang didapatkan dari ISP sehingga kita nanti bisa kalkulasikan untuk distribusi ke tamu, ke staff, ke supervisor, ke manajer itu nanti berapa idealnya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan bandwidth. Kita mendapatkan bandwidth sekitar 60-an mega ya. Kita coba akan alokasikan. Kemudian untuk bandwidth manajemennya sendiri nanti kita akan menggunakan simple queue ya. Kita akan menggunakan simple queue karena tadi kita sudah berhasil untuk memecah-mecah ya dari /24 menjadi beberapa bagian subnet yang lain. Nah, kemudian untuk membuat simple queue-nya seperti apa? Kita coba remote lagi untuk RB1100-nya. Kita coba masuk ke queue. Ya. Nih. Nah, kalau kemudian teman-teman lihat di sini ada satu buah rule yang otomatis dibuat oleh hotspot. Tapi nggak apa-apa, nanti kita akan jelaskan di step berikutnya. Untuk menambahkannya tinggal diklik add saja ya. Kemudian kita kasih contoh misalkan di sini manager 1 itu adalah IP-nya tadi poolnya dari mana tadi? Dari 10.21 sampai 10.25. Kita bikin rule-nya satu-satu. Ya. Atau juga kita bisa bikinnya itu menggunakan PCQ. Artinya apa? Nanti untuk manager untuk 5 IP ini nanti dialokasikan bandwidth berapa? Misalkan 10 mega. Kita akan coba skema yang kedua. Menggunakan menggunakan simple queue plus PCQ. Nih. Untuk IP-nya sama. Kita tambahkan satu-satu. Dari 21, 22. Nih. Kita tambahkan satu-satu seperti ini. Kemudian contohnya di sini untuk bandwidth-nya tadi adalah 10 mega misalkan. 10 mega download, 10 mega upload. Kemudian di tab advance
itu nanti teman-teman di Queue tab-nya itu bisa menggunakan PCQ upload default. Kemudian yang di target download nanti di sini di bawahnya ini di Queue tab ini nanti diisikan adalah PCQ download default. Nah, dengan pengaturan seperti ini artinya apa? Artinya target IP yang 10.21 ini sampai 10.25, 5 IP ini nanti akan dialokasikan bandwidth 10 MB. Nah, nanti ketika 5 IP ini aktif kemudian download bersamaan, berarti 10 MB ini akan dibagi rata oleh router untuk ke 5 IP tersebut. Tuh. Kalau sudah, klik OK. Kemudian kita akan bikin lagi untuk supervisor. Sama stepnya seperti kita membuat manajer tadi. Contohnya di sini supervisor misalkan. IP targetnya kita cek lagi. Mulai dari 10.26 sampai 10.30. Di targetnya kita isikan manual ya. 26, 27, 28, 29, 30. Nah, kemudian untuk supervisor misalkan kita kasih max limitnya adalah contohnya misalkan 8. Mas kok di sini nggak ada? Tenang, kita bisa isikan manual. Jadi walaupun di sini nggak ada gitu ya, kita bisa isikan secara manual 8M. Kemudian di target downloadnya jangan lupa 8M juga. Kemudian langkah selanjutnya sama, yaitu masuk ke tab Advance. Pada Queue tab-nya silakan dipilih yang PCQ upload dan PCQ download. Oke, selanjutnya kita akan buat untuk staff. Ya. Kalau untuk manajer dan supervisor kita bikin tambahkan manual satu-satu targetnya gitu ya. Dari 26, 27 dan seterusnya. Nah, kemudian untuk staff gimana? Kan ada 30 staff nih. Caranya apakah harus di targetnya ini diisi manual? Tidak, kita akan cara simpelnya yaitu menggunakan subnetting. Nah, gimana caranya? Caranya adalah sama. Kita buka simbol Queue tadi, kemudian kita cek lagi ini di sini. Kita cek lagi, kemudian di sini untuk staff yaitu ada range IP-nya adalah 10.65 sampai 10.127. Nah, kemudian kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya range 65 sampai 127 itu adalah IP yang bisa digunakan. Kemudian itu adalah kita bisa pecahkan lagi dari /24 menjadi /26. Jadi 10.64 itu sebenarnya adalah networknya, 65 itu IP pertama, 127 itu IP terakhir, kemudian 128 adalah IP broadcastnya. Jadi penulisannya seperti apa di simbol Queue? Penulisannya adalah kita tentukan lagi ini untuk staff misalkan. IP range-nya adalah berarti dimulai dari 64. Nih, 64. Kemudian slash-nya ini menggunakan /26. Nah, silakan teman-teman yang belum tahu dengan TCP/IP subnetting ini nanti silakan pelajari sendiri ya. Tuh. Kemudian untuk max limitnya kita tentukan misalkan untuk staff 8 mega gitu kan. Nah, kok di sini nggak ada 8 mega Mas? Kita bisa isikan secara manual. 8 mega misalkan uploadnya. Downloadnya juga sama 8 mega. Kemudian untuk di tab Advance juga sama, kita tentukan juga Queue tab-nya yaitu PCQ upload default. Kemudian jangan lupa untuk PCQ download default juga. Sudah ada 3 role yaitu untuk manager, supervisor, dan staff. Kemudian yang terakhir adalah untuk tamu. Tuh. Caranya sama, yang pertama kita kasih nama juga tamu. Nah, untuk targetnya ini apakah harus ditulis satu-satu padahal ada 100 user target misalkan. Nah, kita juga bisa akalin juga, kita cek lagi di sini.
Kalau teman-teman perhatikan IP 10.10.129 sampai 10.254, sebenarnya ini adalah pecahan /24 yang dibagi menjadi /25. Artinya apa? 129 ini adalah IP pertama, kemudian 10.254 adalah IP terakhir, yang artinya adalah 128 berarti networknya, kemudian 255 adalah broadcastnya. Tuh, berarti di sini kita isikan targetnya adalah IP-nya nih /25. Kemudian max limitnya karena ini digunakan untuk banyak orang, misalkan saya kasih limit 20 mega misalkan. Karena tadi totalnya adalah ada sekitar 60-an 5 ya, 60 sampai 65 kalau nggak salah. Kita kasih 20 mega misalkan. Kemudian di bagian tab advance kita juga tentukan queue tab-nya juga, yaitu menggunakan PCQ upload. Kemudian PCQ download-nya juga diisikan juga. Nih, sudah ada 4 rule yang kita isikan secara manual. Nah, kemudian triksnya adalah agar rule ini, 4 rule yang kita bikin manual ini bisa berjalan sesuai yang kita rencanakan, maka kita harus geser rule yang dibuat secara otomatis oleh hotspot, yaitu yang biasanya depannya itu ada huruf kecil ini, HS. Ini dibuat secara otomatis. Sebenarnya ini juga bisa dihapus ya, tapi nanti ketika restart gitu dia akan balik lagi. Nah, untuk cara terbaiknya adalah ini cukup digeser aja ke bagian yang paling bawah. Cukup seperti ini saja. Tuh. Nah, kita akan coba speed test lagi. Kita tadi sudah login menggunakan manager, kita akan speed test kembali. Tadi kita mendapatkan bandwidth yaitu 67 mega download, kemudian uploadnya ada 96 mega. Kita akan coba speed test ulang. Harusnya kita mendapatkan manager yaitu 10 mega upload dan 10 mega download. Kita akan coba. Nih ya, kalau teman-teman perhatikan, sekitar 9.7 lah ya, 10 mega berarti ini untuk downloadnya. Kemudian yang di bawah ini untuk uploadnya ya, nih ya 9,1 ya, sekitar 10 megaan lah ya download dan uploadnya. Kemudian kita akan coba logout, kita akan coba menggunakan user yang lain, misalkan user apa ya, misalkan tamu misalkan. Usernya tamu, passwordnya tamu. Nih, user tamu ya. Kita akan coba speed test, kita cek lagi. Untuk tamu adalah maksimal uploadnya 20 mega, maksimal limit downloadnya adalah 20 mega. Kita akan coba tes. Kita coba tes. Nih, downloadnya sekitar 18-19 ya. Ini mungkin karena internetnya sedikit tersendat. Iya. Download sekitar tadi menyentuh angka 20-an. Ini juga sama. Nih. Tuh. Kemudian kita akan coba lagi logout. Kemudian kita akan coba menggunakan tadi yang belum apa, manager sudah, tamu sudah, staff misalkan. Staff, password staff. Kita akan coba bandwidth test ya. Kita akan coba bandwidth test. Tadi staff adalah maksimalnya adalah 8 mega.
Cuma 8 ya. Nggak apa-apa. Oke, ternyata di sini di limit 8. Bener nggak? Oke. Downloadnya dapat 7,7. Uploadnya masih belum selesai. Itu ya, sekitar 7 sampai 8 mega. Baik, selanjutnya saya akan coba connect ke jaringan hotspot saya ini ya. Kebetulan di sini saya sudah setting 2 wireless ya. Ada 2,4 dan 5 GB. Namanya nanti SSID-nya adalah Hotel 5 untuk 5 GB, kemudian Hotel 2 untuk 2,4. Karena kebetulan WAP-AC ini sangat cocok digunakan di hotel ya sebenarnya. Karena kalau dilihat dari desainnya ini bisa dipasang di wall gitu ya, di dinding gitu ya. Kemudian frekuensinya sudah ada 2 yaitu 2,4 dan 5 GHz. Saya akan coba connect ke frekuensi yang 5 GB ya. Ini sudah terhubung. Kemudian saya akan coba login menggunakan username-nya adalah staff. Passwordnya adalah staff ya. Kemudian saya juga akan mengajak teman-teman di sini untuk login ke jaringan hotspot saya. Ini saya sudah berhasil untuk login ya. Nanti saya akan ajak teman-teman untuk tes bandwidth secara bersamaan atau berbarengan gitu kan. Nanti kira-kira untuk staff ini 8 mega ini sesuai nggak kalau misalkan nanti dibagi berarti berapa 1, 2 mungkin ada 4 device nanti ya. Nanti 8 mega berarti harusnya dibagi 4 device rata-rata berarti sekitar 2 megaan. Kita akan coba bareng-bareng. Siap Mas? Fast.com ya. Oke, kalau sudah silakan diklik dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Sambil perhatikan di sini, kemudian ada di fast.com yang ada di laptop, kemudian yang ada di HP ya. Kalau teman-teman lihat di sini, downloadnya sekitar 1,9 ya. Di HP juga sama 1,9. Kalau dipantau di Winbox itu udah merah ya, udah full ini berarti. Nih ya, sekitar 2 mega download dan uploadnya sekitar. Nih ya, masih belum selesai, mungkin ada yang sudah selesai di sini. Nih ya. Download dan upload. Ya, ini mungkin baru selesai, ini juga sudah selesai. Sekitar 2, mega untuk download dan uploadnya sekitar 2 mega. Jadi hampir sama lah ya, kurang lebih seperti itu. Jadi PCQ itu dia akan membagi secara otomatis, yang bagi adalah routernya sendiri. Tuh. Baik, kalau rule simple queue sudah dibuat, sebenarnya ada satu rule lagi yang sebenarnya ini adalah sangat penting. Karena apa? Kalau teman-teman lihat di awal tadi sempat saya singgung ya, di Ether 4 nanti ini dia akan terhubung ke jaringan lokal yang lain. Ada CCTV, ada fingerprint, printer, web server, dan lain-lain. Kita coba cek lagi di menu IP, IP-nya berapa. Kita bisa lihat ternyata di sini IP-nya adalah 172.16.1.1/24. Artinya berarti jaringan lokal yang lain adalah di segmen tersebut. Nah, cara menambahkan bypass traffic lokal di simple queue caranya gimana? Caranya tinggal klik plus saja, kemudian dikasih nama queue-nya. Misalkan bypass gitu ya. Bypass lokal. Targetnya diisikan IP yang 10.10 tadi. Kemudian destination-nya adalah IP yang ini. 172.16.0/24. Kemudian untuk
max limit dan download max limit dan upload max limit ini kita harus isikan. Contohnya misalkan di sini 100 mega misalkan. Nih. Oke. Nah, kalau sudah dibuat, nah ini rule, agar ini rule berjalan, maka ini harus ditaruh ke paling atas. Tinggal diklik, drag ke rule yang paling atas. Nih. Kalau sudah seperti ini, sudah selesai. Traffic lokalnya sudah di bypass, kemudian per user profile-nya juga sudah dibagi secara adil atau secara efisien gitu ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman di lapangan nanti. Misalkan internetnya lebih gede, ya nanti silakan dibagi-bagi sesuai dengan kebutuhan. Contoh topologi tadi sebenarnya untuk digunakan di hotel dengan kelas kecil mungkin ya, hanya mungkin 20 sampai 30 kamar gitu ya. Nanti untuk kelas hotel yang lebih gede gitu ya, mungkin nanti di situ akan ada banyak IP kamera, akan ada banyak access point yang terpasang. Mungkin nanti nggak cukup hanya untuk menggunakan /24, misalkan bisa juga nanti menggunakan /23. Nah, untuk penerapannya nanti silakan bisa dibagikan ya. /23 dibagi menjadi /25, 26 itu caranya seperti apa, di internet banyak tutorialnya ya. Kemudian untuk portal loginnya, halaman hotspotnya nanti juga bisa dikembangkan agar tampilannya lebih cantik, lebih menarik gitu ya. Nah, jadi nanti bisa diterapkan, bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan di tempat teman-teman berada. Sekian video tutorial kali ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian klik tombol lonceng agar teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Kemudian jangan lupa juga untuk like dan share agar video ini lebih bermanfaat. Dan teman-teman yang ingin bertanya silahkan dituliskan di kolom komentar. Yang ingin request tutorial juga silahkan diisikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video tutorial berikutnya.